Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak semuanya? Sehat ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini masih di tema 3, yaitu benda di sekitarku. Masih di subtema 1, aneka benda di sekitarku. Nah, hari ini pembelajaran kedua. Nah, ini benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Nah, apa aja nih bahan pembentuk benda? Ada dari kayu, besi, plastik ya. Nah, salah satunya bahan terbuat dari kayu. Nah, kira-kira bahan yang terbuat dari kayu itu ada apa saja? Yang pertama, lemari ya. Lalu ada meja, ada pintu. Ada apa lagi? Ada rak buku ya. Ada rak sepatu. Ada apa lagi nih yang kalian sering gunakan untuk menulis? Ya, ada pensil ya. Nah, pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, ya, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan. Nah, benda kerajinan ini misalnya apa? Patung, ya, figura, dan lain sebagainya. Nih, ada beberapa contoh nih, Bapak munculkan gambarnya. Yang pertama ini apa? Lemari ya. Lemari kecil nih. Lalu ada kursi, ada apa lagi? Pensil, ada meja. Ini juga sama, ada kursi ya. Dan ada rak ini ya, rak sepatu ya biasanya. Lanjut. Nah, kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, nih, batang pohon ditebang. Nah, batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log ya. Ingat ya, batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log nih, kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk atau truk ya, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Biasa kita lihat di jalan kan ada yang mengirimkan kayu-kayu besar itu menggunakan truk ya. Nah, ini yang pertama ditebang terlebih dahulu. Lalu setelah potongan-potongan pohon itu yang disebut kayu gelondongan dikirim nih, dikirimnya seperti ini ya. Ini kayu-kayu seperti ini disebut kayu gelondongan atau log ya. Lanjut. Nah, setelah itu log dipotong-potong sesuai keperluan untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dijemur. Kayu dijemur hingga kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Nah, pertama dipotong terlebih dahulu ya. Kayu lalu dijemur. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan nih anak-anak. Nih, keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Ya, ingat, keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, selain dari keunggulannya, ada juga kelemahannya ya dari kayu. Nih, kelemahan benda berbahan kayu adalah yang pertama, tidak tahan api ya. Karena sudah jelas ya, kayu ini mudah terbakar. Namun, ada juga ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap ya. Rayap itu hewan kecil ya, serangga ya. Atau serangga lainnya pemakan kayu ya. Nah, itu kelemahan dan keunggulan dari kayu. Nah, coba kalian buka buku tema ya, halaman 13 lalu jawab pertanyaan berikut ini. Ada 4 pertanyaan ya di situ ya. Nih, kita sama-sama ya, kita jawab sama-sama terlebih dahulu. Yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Nah, tadi berapa lama? Ya, kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Lalu yang nomor 2,
Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Nah, barusan ya, keunggulannya adalah mudah dibentuk dan dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Kelemahannya apa tadi? Kelemahannya tidak tahan api, mudah terserang rayap, atau serangga lainnya. Nah, yang terakhir, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Nah, kalian boleh tuliskan ya, kira-kira benda apa saja sih yang terbuat dari kayu. Boleh lihat nih di rumah kalian, barang-barang yang terbuat dari kayu. Nah, tuliskan oleh kalian nih, contohnya lemari, meja, kursi, pintu, jendela, pensil, dan lain-lain. Nah, boleh kalian tulis banyak-banyaknya ya, benda yang terbuat dari kayu. Oke, lanjut. Nah, kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Nah, sekarang tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan, ya, bacaan yang tadi. Oke. Nah, kalian lihat buku tema halaman 14 itu ada kotak ya, ada 4 kotak. Nah, kalian tuliskan nih tahapan-tahapan pembuatan benda dari kayu. Nah, kira-kira apa saja? Nih, kita sama-sama ya, nomor 1. Ini apa? Proses apa ini? Nah, proses penebangan pohon ya. Pertama-tama, pohon ditebang terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, pengiriman log. Nah, setelah pohon ditebang, lalu berbentuk kayu gelondongan atau log ya, ini disebut log. Lalu dikirim menggunakan apa? Menggunakan truk untuk jalur darat dan kapal untuk jalur air ya. Lalu selanjutnya ada apa? Nah, pemotongan kayu setelah dikirim, kayu dipotong-potong ya menjadi beberapa ukuran. Lalu selanjutnya setelah dipotong-potong kayu apa ini? Nah, kayu dijemur ya. Nah, ini proses pengeringan kayu. Kayu dijemur hingga kering agar tidak terserang serangga ya. Nah, seperti itu ya. Yang di rumah boleh digambar ya, ditambahkan gambar ya. Digambar pada buku tulis ya. Nah, lanjut. Nah, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatan kalian di kolom yang telah disediakan. Nih, nomor 1. Nah, nama bendanya apa? Misalkan ya, yang terbuat dari kayu. Lalu kegunaan bendanya apa? Nah, misalkan nih nomor 1. Bapak ada contohnya. 1. Lemari. Misalkan lemari kegunaannya untuk apa? Tempat menyimpan buku pelajaran. Ini untuk lemari buku. Kalau lemari pakaian, tempat menyimpan pakaian ya. Lalu nomor 2, meja. Nih meja kegunaannya untuk apa? Tempat menulis dan menggambar. Nah, ini meja belajar ya. Kalau meja makan, tempat untuk makan ya. Selanjutnya, papan tulis. Kegunaannya untuk apa? Untuk menulis pelajaran. Lalu ada kursi sebagai tempat duduk. Yang selanjutnya figura nih. Figura tempat memasang gambar. Lalu spidol nih, kegunaannya untuk menulis di papan tulis. Nah, kalian boleh tuliskan ya yang lainnya selain yang Bapak sebutkan ini pada buku tema halaman 15. Silahkan kerjakan pada buku tulis masing-masing. Selanjutnya, nah, kita baca lagi nih. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya, terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Ya. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun,
Banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Nah, kegiatan ini disebut dengan penebangan liar. Ingat ya, kalau tanpa izin menebang pohon itu disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan, semakin berkurang. Nah, bermusyawarahlah dengan kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Ya. Apa itu musyawarah? Nah, musyawarah itu bertujuan membahas suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kita sama-sama ya. Oke, nomor 1. Kalian bisa lihat pada buku tema halaman 17 ya. Kita lihat nomor 1. Pertanyaannya, di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, bagaimana menurut kalian? Nah, solusinya yaitu cara mengatasi penebangan liar yaitu pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap para penebang pohon liar. Lalu nomor 2, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Nah, kira-kira apa nih yang terjadi? Tadi sudah ada ya di bacaan ya. Apa? Nah, jika penebangan liar tidak dihentikan, maka akan mengakibatkan bencana banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya ya. Lalu selanjutnya, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Nah, bagaimana nih? Nah, dengan melakukan penghijauan atau penanaman hutan kembali yang telah gundul ya, atau bisa disebut dengan apa ini istilahnya? Reboisasi. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Nah, terima kasih. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya yang telah diberikan oleh Bapak pada grup ya. Dan dikirimkan. Dan jika telah selesai, jangan lupa dikirimkan melalui foto di WA secara japri ya pada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.